sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rizka di R dan R Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses kembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Berdasarkan cara terjadinya perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi apabila terbentuknya individu baru, terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi perkembangbiakan dengan membelah diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, geragi, dan tunas adventif. Selanjutnya, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya tanaman, yaitu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Misalnya, mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau enten, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Nah, kemudian perkembangbiakan generatif seksual. Reproduksi generatif atau seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik Gymnospermae berbiji terbuka ataupun Angiospermae berbiji tertutup. Alat reproduksi tumbuhan itu terdiri dari perhiasan bunga, yaitu kelopak atau sepal, dan mahkota bunga atau petal. Dasar bunga, reseptakel, tangkai bunga, benang sari atau stamen, putik atau karpel. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang terdiri dari tangkai putik, stela, kepala putik, stigma, dan bakal buah atau ovari. Dan di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Melihat dari bagian-bagian yang terdapat pada bunga, tangkai dan dasar bunganya tidak diperhitungkan, maka bunga dapat dibedakan ke dalam bunga yang lengkap atau bunga sempurna atau flos completus. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna, atau bisa disebut juga dengan flos incompletus. Dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada Angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik, sedangkan pada Gymnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogamy terjadi apabila benang sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri, dan tentu saja yang dapat melakukannya adalah bunga lengkap yang memiliki putik dan benang sari. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogamy. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih pada satu pohon. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau allogamy. Penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari yang jatuh di kepala putik
berasal dari bunga lain yang sejenis tetapi berbeda pohonnya. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain yang tidak sejenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat yang berbeda. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan faktor yang menyebabkan sampainya serbuk sari ke kepala putih, yaitu yang pertama adalah penyerbukan oleh angin atau anemogami. Memiliki serbuk sari banyak, ringan, kecil, kering, dan permukaannya halus. Yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zodiogami. Berdasarkan nama hewannya, tipe penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung. Chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Dan yang terakhir adalah malakogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan siput. Penyerbukan selanjutnya yaitu penyerbukan oleh air atau hidrogami. Penyerbukan yang dibantu oleh air biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan air, misalnya hidrilla. Selanjutnya penyerbukan oleh manusia. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tumbuh-tumbuhan yang umumnya berguna bagi kehidupan manusia. Pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses peleburan menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dua macam pembuahan, yaitu yang pertama pembuahan tunggal, terjadi pada kelompok tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Yang kedua adalah pembuahan ganda. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif satu dengan ovum, yang kedua peleburan inti generatif dua dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma dan cadangan makanan. Pengertian tahap sporopit dan gametofit dalam siklus hidup tumbuhan, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah metagenesis tumbuhan lumut. Spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut disebut gametofit 2N karena menghasilkan gamet. Yang kedua adalah metagenesis tumbuhan paku. Spora tumbuh menjadi protalium. Protalium tumbuh menjadi gametofit yang menghasilkan antheridium dan archegonium. Kemudian yang ketiga adalah metagenesis tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan berbiji adalah generasi sporofit. Generasi sporofit betina berkembang di dalam bakal biji yang masih berhubungan dengan tumbuhan induknya. Kemudian adalah pemencaran tumbuhan. Pemencaran tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tanpa bantuan faktor luar dan dengan bantuan faktor luar. Yang tanpa bantuan faktor luar itu tidak memungkinkan terjadinya penyebaran secara luas. Contohnya anggrek, petai Cina, karet, dan pacar air. Kemudian dengan bantuan faktor luar itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah anemokori atau pemancaran tumbuhan dengan bantuan angin. Yang kedua adalah hidrokori, yaitu pemancaran alat perkembangbiakan dengan bantuan air. Yang ketiga adalah zookori, yaitu pemancaran alat perkembangbiakan dengan bantuan hewan. Dan yang terakhir antropokori, yaitu pemancaran alat perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari R dan R Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.